pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Tapi ini menjadi agak miris Pak, kemarin itu hari Rabu, hujan walaupun tidak deras, tapi anak-anak SMK dengan baju sekolah tiba-tiba menggelar aksi demo. Kita tidak tahu lah siapa yang mengendalikan ini, mobilisasi ini, walaupun terasa ada tapi terkata tidak. Menurut Bapak pantas nggak ini Pak itu dilakukan? Siapapun yang memobilisasi ini sebenarnya. Terima kasih. Ya. Pak Haji. Ini ada black market gitu. Jadi ini dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan ini dalam rangka dia juga memperkuat posisi jabatan publiknya. Jadi dengan transaksional cost itu akan ya bergantayangan seperti istilah kita yang lalu, ada mafia, ada broker, ada agen yang memanfaatkan jabatan publik dia ini untuk mendukung dia. Jadi kalau ada yang mendukung itu berarti ada udang di balik batu. Jadi belajar dari konsep rent seeking, kalau bahasa para ekonom klasik namanya pemburu rente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, dalam minggu ini kantor Gubernur Aceh di Jalan T. Arif, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dua kali didatangi massa untuk menggelar aksi demonstrasi. Temanya tetap sama, tentang tarik ulur ataupun pro kontra terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri. Ada yang pro, ada yang kontra. Dari yang kontra berasal dari Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Aceh, dan yang pro tentu saja berasal dari kalangan Dinas Pendidikan. Ada para guru honor, ada para pegawai honor, tapi yang paling miris tentu saja melibatkan ratusan pelajar SMA dan SMK dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Malam ini kita akan coba membahas apa sebenarnya persoalan di Dinas Pendidikan yang masih terus menggoda setiap orang. Bahkan di Parlemen Aceh pun sempat terjadi tarik ulur. Ihsanuddin bersama Dr. Pur atau Dr. Purnama meminta PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk mencopot Al-Hudri. Tapi di sisi lain dua politisi, Iskandar Usman Al-Faraki dari Partai Aceh dan Irfan Nusir dari Partai Amanat Nasional justru minta Al-Hudri dipertahankan. Begitu basahkah dinas ini sehingga sampai saat ini belum lagi selesai persoalan yang ada. Kami mengundang kembali Dr. Taufik Abdurrahim, seorang akademisi yang memang dikenal sangat kritis dan dalam tanda petik juga membuat sejumlah pejabat di Aceh ini tidak bisa tidur. Kami juga sudah mencoba mengkonfirmasi, meminta Dinas Pendidikan Aceh untuk mewakili satu orang sehingga podcast ini bisa lebih berimbang. Saya sudah menghubungi koordinator lapangan pendukung tanda petik pro pelaku aksi pendukung pro Al-Hudri beberapa waktu lalu atau kemarin, yaitu Sarbaini. Dia mengaku tidak berada di Banda Aceh dan sudah berada di Aceh Selatan.
Sebaliknya, saya juga menghubungi koordinator lapangan dari Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Aceh, Muhammad Kubar, Asbar Kuba. Dia mengatakan pikir-pikir. Ini nggak tahu nih kenapa setelah aksi semuanya terkesan diam. Kita ke Pak Taufik, Pak. Ya. Saya kira gini, Pak ya, bahwa siapapun berhak memberikan aspirasi, baik resmi melalui media, bertemu langsung atau jalanan. Tapi ini menjadi agak miris, Pak. Kemarin itu hari Rabu, hujan walaupun tidak deras, tapi anak-anak SMK dengan baju sekolah tiba-tiba menggelar aksi demo. Kita tidak tahu lah siapa yang mengendalikan ini, mobilisasi ini, walaupun terasa ada tapi terkata tidak. Menurut Bapak pantas nggak ini, Pak, itu dilakukan? Siapapun yang memobilisasi ini sebenarnya. Terima kasih, Pak Ya. Haji. Ini menarik ya, kita perhatikan beberapa hari ini ya. Ya, Ada demo, minggu yang lalu juga ada demo. ada demo. 3 minggu yang lalu juga ada demo Iya. langsung ke Dinas Kantor, Pendidikan. iya. Ini sebenarnya persoalan ini serius kalau dipikirkan. Karena apa? Ini ada reaksi publik, Kasih publik. reaksi rakyat. Hmm. Meskipun ada tandingan, gitu. Iya. Ya terdengar tadi, termasuk saya baca juga rilis modus itu ada yang digerakkan Ya, siswa SMA dan SMK, SMK. serta guru-guru honor ya. untuk ikut demo mendukung Kudri Al-Hudri. Al-Hudri, Iya. Al-Hudri sebagai Kadis. kepala dinas Ya. pendidikan. Jadi saya agak keluar sedikit ke situ, Ya. bahwa dalam kajian ekonomi politik dikenal namanya rent seeking. Itu yang diperkenalkan oleh Gurnat Tulok. Satu lagi Anne Gurnar. Jadi ada istilah rent seeking itu. Rent seeking inilah yang menyebabkan pejabat publik atau pemimpin ataupun orang yang berkuasa ini memanfaatkan yang kita katakan di Aceh ini anggaran belanja publiknya besar untuk pendidikan. 3,5 triliun. Jadi kalau ada yang mendukung, itu berarti ada udang di balik batu. Jadi belajar dari konsep rent seeking, kalau bahasa para ekonom klasik namanya pemburu rente. Berarti yang terlibat dalam rent seeking ini bukan saja pejabat, tapi ada orang-orang yang digerakkan, orang di sekitarnya yang ingin memanfaatkan social cost, transfer cost, termasuk transaksional cost. Termasuk parlemen itu. Termasuk di parlemen. Kalau bahasa yang lebih Bukhanan mengatakan ada black market gitu. Jadi ini dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan ini dalam rangka dia juga memperkuat posisi jabatan publiknya. Jadi dengan transaksional cost itu akan ya bergantayangan seperti istilah kita yang lalu, ada mafia, ada broker, ada agen yang memanfaatkan jabatan publik dia ini untuk mendukung dia. Artinya ini bukan kerjaan main-main. Yang jadi persoalan hari ini kualitas pendidikan di Aceh itu posisinya nomor 28 di bawah Papua. Dari 34 provinsi yang lalu, sekarang sudah 38 ya. Udah itu demikian kalau disitir oleh Rektor Unsia yang lama, itu hanya 30%. Dari 15.000 yang ikut, sekitar tidak sampai 5.000 yang lulus di PTN, itu pun tersebar. Nah, mereka yang lulus itu juga bukan tergantung pada kualitas sistem belajar regulernya, tapi kan ada. Kalau saya pikir kita semua normal kan, anak kita kan mau lebih tinggi pendidikannya, lebih bagus. Pasti ada tambahan, ada kelas private, ada les-les yang kita tambah-tambah. Belum lagi dia kewalahan nanti harus mengaji dan lain sebagainya. Ini untuk karakter anak. Oleh karena itu, kalau melihat indeks posisi pendidikan Aceh yang memprihatinkan dengan biaya yang besar, anggaran belanja yang besar, tapi tidak untuk memperbaiki kualitas kualitas guru, ini kan softwarenya pendidikan yang harus diperhatikan. Jadi mutu atau kualitas guru itu juga akan didukung oleh kualitas tambahan
pendidikan guru, bukan hanya sekedar. Kalau hanya sekedar pelatihan ditulis 5 hari, pelatihannya 3 hari, siapa pun. Ini kan, itu juga termasuk salah satu rent seeking yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam menjaga posisinya sebagai pejabat publik. Kalau yang mensitir rent seeking di Indonesia ini pernah dilakukan penelitian oleh Didik Jirabini. Itu pada era Orde Baru dia. Itu juga praktek-praktek itu jalan. Nah, apakah ini tidak berlaku secara umum dalam pejabat-pejabat publik yang ada? Termasuk ini akan mendukung indeks korupsi yang jangan sampai ya pegiat anti korupsi juga dilibatkan untuk mendukung Al-Hudri umpamanya. Ini kan prihatin sekali. Tapi sudah ada tanda tangan kerjasama antara Dinas Pendidikan Aceh dengan KPK yang disponsori juga oleh aktivis-aktivis anti korupsi yang dalam tanda petik menjadi bagian sekarang sebagai tenaga ahli di Dinas Pendidikan Aceh. Saya pikir dia jangan jadi agen. Jangan jadi agen. Ini supaya aman, kita libatkan KPK untuk MOU. Ternyata praktek yang kita lakukan adalah praktek culas. Merampok gitu, uang belanja publik. Ini kan sangat-sangat miris ya. Kita dengar itu ada melalui MOU. Apalagi sekarang ini kan terakhir ini juga termasuk Dinas Pendidikan dan berbagai SKPA di Aceh, termasuk Gubernur Aceh cari penghargaan. Kita tahu agen penghargaan itu juga ada. Ada agennya, cari penghargaan di sini, cari penghargaan di sana, bayar nanti panggil, di expose kan. Ya ini saya pikir kita harapkan mereka orang yang netral, memperbaiki kondisi. Dan lembaga-lembaga itu paling banyak itu ya, lembaga-lembaga pemberi penghargaan itu ya. Iya, ini tergantung order kan. Ya. Kalau ordernya untuk ini ada. Artinya berarti di Dinas Pendidikan Aceh ada masalah ya Pak ya. Selain tadi masalah soal mutu siswa, mutu guru, juga ada sebuah sisi lain ya, bahwa ada praktek-praktek pasar gelap seperti yang Bapak bilang. Iya, ini yang kita sayangkan. Seharusnya Dinas Pendidikan itu berpikir untuk meningkatkan karakter siswa untuk lebih baik, berkualitas dan lain sebagainya. Kita peduli karena apa? Saya anak guru gitu. Saya anak guru, jadi masa melihat kualitas pendidikan Aceh yang seperti ini kita diam saja. Kan ini sangat menyedihkan sekali, apalagi secara terbuka hari ini kan kita bisa lihat indeks secara nasional dan berbagai persoalan pendidikan, guru yang kewalahan. Begitu kita misalnya kritisi tentang honor guru yang belum sibuk-sibuk, itu mereka memberikan honor dulu, dia umumkan. Apakah semua dapat? Belum. Sekarang guru-guru di daerah itu kewalahan mereka. Ada kalanya kan tuntutan untuk masuk ke perguruan tinggi yang lebih berkualitas, dia kan harus meningkatkan kualitas murid. Kadang-kadang ada yang direkayasa. Jadi mereka juga kewalahan. Kami sendiri, kualitas kami juga nggak ada yang perbaiki katanya. Yang kedua, pelatihan mereka juga nanti tidak bergiliran. Jadi tidak meratanya pendidikan, kualitas pendidikan Aceh ini secara makro menjadikan posisi kualitas pendidikan Aceh itu rendah. Dan menurut Bapak ini kenapa ini bisa begitu bertahan Pak? Ini saya baca sedikit ya. Kalau memang itu persoalannya begitu ribet Pak ya. Tanggal 8 Juli 2022 itu Sekretaris Jenderal Partai Aceh Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja meminta PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk mengevaluasi pimpinan SKPA. Salah satunya termasuk Al-Hudri. Tanggal 22 September 2022 juru bicara Banggar DPR Aceh Purnama Setia meminta PJ Gubernur Aceh untuk mengevaluasi sejumlah kepala SKPA yang berkinerja lemah dan tidak profesional. Salah satunya juga Al-Hudri. 2 November 2022, puluhan mahasiswa dan siswa yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia atau PII Aceh melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Aceh. Mereka juga meminta Al-Hudri untuk mengundurkan diri. Selasa 22 November 2022, anggota DPR Aceh Iksanuddin juga mendesak
agar PJ Gubernur Aceh menggantikan Al-Nudri salah satunya. Dan 12 Desember kemarin Aliansi Pemuda. Tentu ada yang pro, yang seperti demo kemarin, anggota DPR kemarin. Kembali lagi ke persoalan tadi Pak, kalaulah ini ribet mungkin, kira-kira apa kekuatan sehingga Al-Nudri ini begitu percaya diri Pak? Ya, karena dia juga memanfaatkan jabatannya mempraktekkan yang tadi itu. Jadi praktek rent-seeking itu sudah menjadi konsumsi publik. Orang juga sudah tahu. Termasuk mungkin ya dalam pantauan KPK, umpamanya. Cuma kita tidak lihat praktek KPK yang sesungguhnya di Aceh. Iya. Hari ini kita dikejutkan dengan di Jawa Timur, umpamanya. Kemarin di wali kota itu. Jadi saya pikir mereka ada di sini, tapi tidak melakukan aksi, apalagi ya kita pikir kemarin itu ada serial pemeriksaan terhadap pejabat publik Aceh itu, tapi ternyata itu hanya konsumsi publik sekedar untuk shock terapi, tapi realitasnya nggak ada. Ini sangat kita sayangkan. Nah, kenapa sesudah sekian apa tadi ada penjelasan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi mungkin ini praktek rent-seeking ini tidak dilakukan sekedar kepada orang di sekelilingnya yang ikut membantu dia. Kabit, kabak gitu ya. Iya, termasuk ya mungkin tadi apa? Kalau bahasa anak-anak milenial sekarang ini namanya buzzer RP gitu. Wah, itu juga. Jadi juga ke atasnya di jabatan di atasnya vertikal itu juga mungkin dilakukan praktek rent-seeking atau transaksional cost. Dan ini bukan menjadi hal yang tabu dibicarakan di ranah publik, karena publik juga tahu. Kenapa? Imbal baliknya kualitas pendidikan itu kenapa kalau biayanya tinggi ataupun anggaran belanja publiknya tinggi, tapi kualitas masih memprihatinkan. Ini kan ada apa? Kemana uang itu sesungguhnya? Ya, sebagai seorang pendidik, Pak, kita kembali sedikit. Kembali ke soal siswa. Saya agak miris melihatnya kemarin, dan saya ada di lokasi itu. Beberapa saya tanyakan, apa maksud kamu Dek? Mereka nggak bisa jawab. Kalau kita lihat dari video, ada yang pandangannya polos. Mereka mengaku, sebagian besar mereka mengaku tidak mengerti. Karena disuruh hadir untuk membawa penghargaan, piala, seolah-olah ini ada pertemuan prestasi dengan gubernur. Tapi ternyata mereka mengaku ini dimobilisasi. Sekali lagi Pak, apakah memang pantas itu dilakukan Tuan Anak SMA Pak? Ini mobilisasi politik ini. Persis sama dilakukan oleh pejabat. Ini kan pejabat publik. Sebenarnya pejabat dinas pendidikan ini juga bukan pejabat karir seperti dulu. Sekarang pejabat dinas pendidikan juga pejabat politik. Karena ya apakah dites benar atau tidak, tapi dia ditempatkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan pendidikan, seharusnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengerahkan siswa yang mungkin kita ada yang sudah sampai umur untuk ikut terlibat dalam praktek politik dilakukan oleh kepala dinas pendidikan atau tidak, ini sangat memprihatinkan. Harusnya kan cukup dengan guru-guru honor ya Pak, atau tenaga-tenaga honor ya. Ya, karena mungkin mudah digertak. Kalau guru honor kan, jadi guru honor gertak lagi siswanya, kalau enggak kamu enggak saya kasih nilai bagus. Itu kan turun terus dia. Jadi derivasi ancaman itu bisa. Ini kan menjadi kekuatan yang dimanfaatkan oleh pejabat kepala dinas pendidikan. Ya, saya menjadi tertarik karena sehari sebelumnya itu sempat bocor komunikasi antar mereka di WA ya Pak. Ada yang saya dapat dari salah satu kabak, kemudian bocor itu, kemudian kita menulisnya sebagai sebuah berita. Oleh karena itu saya hadir di sana memang agak jauh gitu. Karena ya memang soal demo itu kan mainan kita dulu lah. Jadi cuma saya agak kasihan aja kenapa anak-anak siswa itu gitu. Iya, saya juga dapat bocoran itu. Dapat bocoran itu, ada yang kirim ke saya bilang kerjaan siapa? Artinya di dalam sendiri mereka juga tidak solid. Tidak solid. Dan saya dapat kabar memang sebelum aksi ini ada memang rapat-rapat antar mereka untuk menyusun. Ya, yang kemarin malah rapatnya dekat lagi kan, di sekolah tertentu sudah bocor
jam 2, jam 3 udah bocor, udah selesai rapat. Jadi sementara membohongi siswa untuk memperlihatkan bahwa mereka mendapatkan penghargaan prestasi, tapi pada kenyataannya ada yang melakukan orasi untuk tetap mempertahankan kepala dinas yang secara apa ya, secara kualitas dan backgroundnya bukan pendidikan. Ini yang dipersoalkan beberapa sarjana pendidikan di Aceh. Beliau bukan sarjana pendidikan, beliau kan dari IPDN. Nah, selanjutnya dapat melanjutkan strata 2-nya Magister Manajemen. Jadi mungkin dalam kepalanya itu kalau dia diletakkan di dinas pendidikan pun akan berbisnis kan. Jadi pikirannya pikiran bisnis. Jadi manajemen bisnisnya harus jalan. Apalagi dia perlu dukungan dari berbagai pihak agar tetap bertahan pada posisi jabatan yang dia inginkan itu. Mungkin ya jabatan dia inginkan itu juga tidak gratis kan. Jadi sama juga no freelance bahasa orang. Enggak ada makan siang yang gratis. Dia harus mendapatkan dukungan, dia juga harus memberikan balas jasa dalam transaksional cost gitu. Jadi jangan takut kalau saya katakan transaksional cost nanti jadi persoalan. Enggak, kita bisa jelaskan secara akademik. Kalau dia mau dengar. Hari ini kalau ada yang seperti Teguh Saleh undang tadi ada, kita akan jelaskan kepada dia. Iya, tapi tidak mau hadir dalam berbagai Nah, ini mungkin. Nah, kita ini keluar sedikit dari frame ini. Ada yang menarik, Pak. Koordinator lapangan aksi yang kontra itu yang berasal dari Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan, namanya Muhammad Hasbal Kuba. Kita tracking, Pak. Ternyata nama ini tidak hanya di satu lembaga. Ada di Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Aceh, ada namanya di Aliansi Pemuda Peduli Aceh, ada lagi namanya di Kaukus Peduli Aceh, ada lagi namanya di Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia Kami, ada lagi namanya di Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, ada lagi namanya di Aliansi Mahasiswa Peduli Kemiskinan Aceh. Ini anatominya. Yang pro, yang membela ini ada korlapnya kemarin namanya Sarbaini. Ya, Sarbaini ini tercatat dia adalah juga ada di Forum Pemuda Aceh. Kemudian ada di Aliansi Pemuda Aceh Menggugat, APAM. Ada lagi beliau tercatat di Pemuda Sedang. Pemuda Sedang ini sayap Muda Sedang ya. Muda Sedang sayapnya Partai Aceh. Menariknya, dua-dua ini adalah berasal dari Aceh Selatan ini. Jadi yang pro dari Aceh Selatan, yang kontra Aceh Selatan. Ini gimana nih, Pak? Bahkan saya pikir kemarin juga ada yang menggugat Hudri dari Aceh Tengah. Dari Tengah. Jadi ini jadi Al-Hudri ini jadi tantangan, jadi fokus perhatian karena mungkin dia terlalu banyak mengelola uang rakyat Aceh. Yang kedua, kalau saya dulu kan aktivis 98 Pak, saya dimasukkan dalam grup itu sekarang udah hilang ya. Ada lagi. Artinya beda kan? Itu kan visi gerakan demonstrasinya mungkin masih punya idealisme untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini persoalan kontra dan menurut nggak tahu siapa ada pesanan atau nggak tahu juga. Kalau dulu kan bergerak bukan. Kemarin saya tanya adik-adik mahasiswa, kalian tahu nih? Nggak tahu Pak. Siapa itu Pak? Kami nggak kenal katanya. Itu yang masih aktivis gerakan yang masih mereka juga tidak mau menerima pesanan sembarangan. Mereka tetap pada prinsip untuk rakyat. Nah, kalau ini antara dua ini pro kontra ini juga jadi masalah, berarti memang apakah ada manajemen konflik yang dikelola oleh Hudri itu sendiri? Artinya kan kalau dulu kan waktu saya masih muda-muda itu kan kita kalau memang main di buffer aksi ya paling di buffer aksi aja. Itu terus yang kita kalau kampanye kita soal pelanggaran HAM itu saja. Kampanye kita soal itu. Tapi ini kan sampai 3-4 buffer aksi, jadi bingung juga saya. Karena ya di dalam beberapa, karena Banda Aceh ini kan kecil. Begitu ada demo, kadang-kadang saya suka datang lihat dari jauh, oh si A. Dengan label yang berbeda. Besok demo lagi, oh si A dengan nama yang berbeda. Jadi ini menarik juga nih Pak. Apa ini bagian dari apa tadi? Rensiking. Rensiking juga. Bagian itu Pak ya? Iya, jadi untuk membuat ya ini
mudah-mudahan tidak menjadi gaduh. Kalau itu yang terus berlaku ya saya pikir pendidikan Aceh juga akan Gaduh. terpengaruh Ya. menjadi gaduh. Jadi kualitas yang kita inginkan, kecuali orang-orang tua yang punya pendapatan, dia berikan anaknya pulang sekolah tambah les lagi atau private course. Ya. Itu yang dia mungkin punya prinsip anak ini bukan sekarang saja prosesnya, dari kecil sampai sebelum tamat kuliah mungkin akan diisi dengan kepentingan-kepentingan menambah kualitas daya pikir dia, kualitas belajar dia dan lain sebagainya. Makanya kalau pengalaman di kampus itu, kalau yang terbiasa tidak pernah menyelesaikan homework itu, pekerjaan rumah, Ya. ya sampai dia bekerja nanti nggak pernah punya penyelesaian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang lakukan. Nah itu berpengaruh. Jadi mungkin dia dari kecil memang tidak terbiasa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan untuk diselesaikan. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Apakah dengan memberikan aksi ini tidak ada perhatian dari pejabat yang menetapkan di Kepala Dinas Pendidikan Aceh ada keputusan penting atau tidak dalam 1-2 minggu ini. Nah ini kalau itu tetap dipertahankan, saya pikir 2023 sudah menjelang terserah kalau tadi ada anggota DPRA yang mendukung dan kontra, ini juga seharusnya menjadi perhatian. Artinya ini dinas ini menjadi perhatian publik. Jadi artinya tidak boleh terlalu lama-lama juga gitu Pak ya. Iya, ada keputusan. Membiarkan ini terus bergejolak ini juga tidak sehat Pak ya. Tidak sehat, karena akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Nanti kalau dia perlu lagi, dia gerakkan lagi. Yang paling mudah kan kalau mungkin guru yang sudah PNS atau SN kan sulit, dicari lagi guru honor kan. Guru honor tekan lagi siswa. Saya pikir tadi juga saya duduk dengan teman-teman dari tukang beca, orang jual ayam. Saya lihat siswa sudah nenek kendaraan. Ini apa lagi saya Kebagian siswa kan nampak udah itu celana rok abu-abu. Ini apa macam kemarin lagi saya Nyahum Pak kan. Jadi hatinya masyarakat juga sekarang ini jadi perhatian. Kalau siswa jalan rame-rame, ini ada apa lagi? Jadi ini harus ada ketegasan pemimpin Aceh untuk menetapkan apakah Kepala Dinas Pendidikan ini tetap dipertahankan dengan kualitas pendidikan hari ini terus dibicarakan semua orang, termasuk para pakar-pakar pendidikan mempertanyakan pada saya pikir cobalah Anda kasih masukan. Ya kalau tidak, kita akan berada pada posisi yang kualitas pendidikan dan memprihatinkan. Sekarang anak-anak juga sedang ujian ya, ini menempuh ujian baru untuk masuk perguruan tinggi. Kadang-kadang saya lihat beberapa teman itu kewalahan, dia harus memberikan anak itu pendidikan ekstra lagi, dia harus mengeluarkan uang lagi. Dan saya kira tidak sulit ya bagi PJ Gubernur Aceh sekarang, sebab di dalamnya sekarang di tim kerja, di tim ahli beliau ini kan ada mantan rektor usia Prof Samsul yang sebelumnya memang begitu getol mengkritik mutu pendidikan kita. Saya kira mungkin peran Pak Prof Samsul ini akan lebih mempercepat ya, kita berharap ya. Iya, kalau dia berani ngomong, kadang dia nggak berani ngomong kan masalahnya. Atau tidak dia biarkan. Kalau dibiarkan ini akan semakin memprihatinkan. Kan ada dua nih, apakah beliau berani ngomong, apakah beliau berani mengungkapkan, atau memang apakah beliau didengar atau tidak didengar kan gitu. Itu yang jadi masalah kan. Kalau enggak, untuk apa juga duduk di situ. Jadi tim ahli, staf ahli apa terserah lah namanya apa itu. Berikan masukan ke dia. Kalau dia nggak berikan keputusan yang penting. Ini kan beliau kan juga bekas pejabat, ada decision makingnya yang beliau bisa pikirkan untuk dinas pendidikan ini. Kalau di Cina itu ada budaya rent seeker itu, kalau dia mati itu akan dimasak ayu atau ikan paus. Itu menandakan bahwa orang itu adalah rent seeker. Terlepas apakah ini pro kontra tadi Pak menyangkut soal jabatan ya Pak ya, tapi realitas seperti Bapak katakan tadi, mutu pendidikan kita ini masih tidak baik-baik saja. Karena itu kan perlu penyelamatan Pak ya. Bapak setuju itu ya, perlu segera diselamatkan. Diselamatkan ini, karena ini kan
Aceh masa depan ini pada yang generasi sekarang. Kita ini mana adalah tinggal mungkin kalau sudah waktunya ya terima saja Iya. kudrahnya. Tapi untuk Aceh ke depan ini tergantung pada kualitas pendidikan sekarang. Jadi kita tidak melihat yang pro, yang kontra, kita tidak melihat itu. Iya. Tapi misi kita adalah yang paling utama, selamatkan pendidikan Aceh itu. Ya, selamatkan generasi Aceh untuk masa yang akan datang. Kalau tidak, Aceh ini akan hancur lebur mungkin ya. Soal bagaimana cara menyelamatkan tergantung PJ Gubernur ya Pak ya. Mau diganti atau tidak, atau beliau tetap nyaman tuh. Iya, terserah beliau, Pak. karena kita juga mempersoalkan legal personality PJ Gubernur ini. Jangankan dia mau jadi tadi juga baru diskusi lagi kan, legal personality PJ Gubernur dipersoalkan. Jadi kalau dari atas kalau kan ada filsafat Cina ini. Ikan itu busuk dari kepalanya, mungkin Bukan sudah dari- busuk ya potong aja semua kan. Bukan dari ekor. Bukan dari ekor. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami tanpa terasa lebih dari 20 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi perenungan kita semua. Saya kembali menyatakan, terlepas dari pro kontra soal dukung-mendukung aksi demo beberapa hari lalu, satu tugas utama yang mesti menjadi tanggung jawab kita semua adalah menyelamatkan pendidikan, kualitas pendidikan, dan generasi muda Aceh. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tawaran solusi dari apa yang menjadi masalah selama ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng